Selamat siang teman-teman. Ya, saat ini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang pendapatan dan diskriminasi. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Serlita Unya dengan NIM 208100002 dan teman saya. Terima kasih Salita. Perkenalkan, nama saya Novalina Vera Trisnawati Huta Barat dengan NIM 208100001. Kami berdua akan coba membahas tentang apa itu pendapatan dan apa itu diskriminasi. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendapatan. Ada beberapa pengertian, yaitu yang pertama, menurut pengantar akuntansi, pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang atau jasa yang dijual. Sedangkan bagi perusahaan, pendapatan merupakan aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan. Sedangkan menurut teori pengantar mikroekonomi, pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan, yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan dari kekayaannya. Nah, dari beberapa pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dalam penciptaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan aktiva dan penurunan kewajiban. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari pendapatan. Yang pertama, pendapatan bersih atau net income. Pendapatan ini dirumuskan dengan adanya pendapatan yang sudah dikurangi biaya dan pengeluaran. Seperti contohnya biaya overhead, biaya produksi, dan biaya penunjang produksi lainnya. Ya, yang kedua yaitu pendapatan kotor atau gross income. Dan pendapatan ini dapat didefinisikan sebagai suatu jumlah yang diterima oleh perusahaan atau orang pribadi sebelum dikurangi pajak atau pengurangan lainnya. Yang ketiga yaitu pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Jenis pendapatan ini dapat diakui sebagai pendapatan jika perusahaan sudah melakukan pengiriman barang atau penyerahan jasa kepada konsumen, sehingga dicatat pula sebagai utang pendapatan pada saat menerimanya. Yang keempat yaitu pendapatan masih harus diterima atau accrued receivable. Jenis pendapatan ini dapat dikenal juga dengan istilah piutang pendapatan. Adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Ya, yang kelima yaitu pendapatan usaha atau operation revenue. Dan jenis pendapatan ini akan diterima ketika adanya penjualan hasil usaha utama dalam suatu perusahaan tersebut. Hal lain juga dapat diartikan operasi utama lebih berkaitan dengan tujuan utama perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam meningkatkan keuntungan dan aset yang berasal dari kegiatan operasi utama, bukan dari investasi atau pendanaan. Ya teman-teman, itulah materi tentang pendapatan, dan selanjutnya untuk materi diskriminasi akan dijelaskan oleh teman saya Nova. Ya, saya coba membahas tentang diskriminasi. Yang pertama, apa itu diskriminasi?
Diskriminasi yaitu kesempatan yang sama namun beda individu karena alasan ras, kelompok etnis, jenis kelamin, usia, dan karakteristik. Ada beberapa kajian diskriminasi. Yang pertama adalah mengukur diskriminasi pasar tenaga kerja. Mengukur diskriminasi sangatlah susah karena kebanyakan dari pekerja akan memilih pekerjaan yang berbeda. Contohnya, para wanita lebih memilih untuk kerja di kantoran, sedangkan para lelaki lebih memilih untuk kerja di lapangan. Maka, yang akan didapatkan juga akan berbeda. Diskriminasi yang kedua adalah diskriminasi oleh pemberi kerja. Diskriminasi ini sering dilakukan padahal mereka kerja pada suatu bidang dan upah yang berbeda. Diskriminasi ini jarang untuk terlihat. Diskriminasi yang ketiga adalah diskriminasi oleh pelanggan dan pemerintah. Contohnya saja untuk diskriminasi pelanggan, seorang pelanggan akan membeli barang dan penjualnya merupakan satu golongan yang sama dengan pelanggan dan tidak akan membeli di toko lain meskipun rasa dan harga yang berbeda atau rasa dan harga yang lebih baik dari yang dibelinya.